Kita awali informasi pagi ini, pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, 2 lapak pedagang di kota Jambi ludes terbakar. Saat pemadaman, petugas damkar terlibat keributan dengan keluarga pemilik lapak karena masuk ke lokasi kebakaran. Api membakar lapak pedagang yang terletak di Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi, Jambi. Lapak yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh lapak. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Api dengan cepat membesar dan membuat panik warga sekitar lokasi kejadian. Untuk memadamkan api, petugas damkar Kota Jambi menurunkan sedikitnya 6 unit armada ke lokasi kejadian. Saat proses pemadaman, petugas damkar terlibat keributan dengan keluarga pemilik lapak terbakar yang memaksa mendekati lokasi bangunan. Karena ketidakpahaman masyarakat melihat tugas pemadam kebakaran, bahwasanya pemadam kebakaran saat bertugas jangan dulu mendekati tempat kejadian kebakaran karena sangat berisiko tinggi. Dan saat itu diingatkan kepada yang bersangkutan, jadilah miskomunikasi. Api berhasil dipadamkan setelah lebih dari 1 jam. Kebakaran sedang diselidiki kepolisian Polsek Telanai Pura. Akibat kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Sebuah minibus ludes terbakar saat hendak mengisi BBM di SPBU Tangkel, jalan akses menuju Hambatan Suramadu, Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Ya pemirsa, menurut pemilik minibus, mesin kendaraannya tiba-tiba mengeluarkan asap ketika sedang mengantri giliran untuk mengisi bahan bakar. Melihat kejadian tersebut, minibus langsung didorong oleh karyawan SPBU dibantu pengendara lain menjauh dari mesin pengisi BBM. Sempat dilakukan upaya pemadaman pemirsa, namun kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh kendaraan. Kebakaran baru dapat diatasi setelah mobil damkar tiba di lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran minibus di area SPBU ini. Tiga unit kendaraan terlibat kecelakaan lalu lintas di Jalan Lintas Sumatera Utara. Dalam kejadian itu, pemirsa, 2 kendaraan masuk ke dalam jurang. Kecelakaan antara truk tangki CPO, mobil barang dan minibus terjadi di Jalan Lintas Sumatera Utara, Pulau Maria Asahan, Sumatera Utara. Truk tangki dan mobil barang masuk ke dalam jurang sedalam 10 meter lebih, sedangkan minibus ringsek berat di bagian depan. Kecelakaan mengerikan tersebut terjadi saat minibus melaju kencang dan menyalip kendaraan di depannya. Namun nahas saat menyalip, minibus menabrak truk tangki CPO dari arah berlawanan. Kecelakaan ini menyebabkan truk tangki hilang kendali, mundur, lalu menyeret kendaraan di belakangnya hingga masuk jurang dan menjepit mobil lainnya. Akibat kecelakaan ini, muatan tangki CPO tumpah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, dan kasus kecelakaan masih ditangani unit Gakum Satlantas Polres Asahan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. 1 unit rumah warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Dugaan sementara pemirsa, penyebab kebakaran akibat terjadinya korsleting listrik dengan alat las yang berada di dalam rumah. Jelang waktu berbuka puasa, 1 unit rumah warga yang dijadikan bengkel las di Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan terbakar. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menghanguskan sebagian bangunan. 2 mobil damkar Makassar yang dikerahkan ke lokasi dibantu warga sekitar berjibaku memadamkan api agar tidak menyebar ke rumah-rumah warga lainnya. Dugaan sementara, penyebab kebakaran diperkirakan karena korsleting listrik alat las yang berada di dalam rumah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, mengingat penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri. Namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah lantaran seluruh isi rumah beserta perkakas las ludes terbakar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan.
Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Tim SAR gabungan berhasil menemukan jenazah WNA Taiwan yang hilang saat insiden terbaliknya kapal Pari Kudus di pesisir Pondok Dayung, Tanjung Priok, Jakarta. Ya, korban ditemukan sejauh 13 mil laut atau 24 km dari lokasi awal peristiwa. Di hari keempat pencarian, tim SAR gabungan berhasil menemukan jasad Shi Yi Chang, 46 tahun warga negara asing asal Taiwan. Korban ditemukan mengambang di pesisir Pondok Dayung, Tanjung Priok sejauh 13 mil laut atau 24 km dari lokasi awal terbaliknya kapal Pari Kudus. Kedatangan jenazah diiringi isak tangis para rekan korban yang berada di lokasi. Usai diidentifikasi oleh pihak kepolisian Kepulauan Seribu, selanjutnya jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Jakarta Timur untuk diotopsi. Ya, posisinya memang ngambang dan itu sesuai dengan support area kita. Korban itu mengarahnya memang sudah ke tepi dan memang betul ditemukan tadi itu sudah di tepi. Berapa jauh Bu dari titik awal? Dari jarak LKP itu sekitar 13,92 nautical mile. Sebelumnya, kapal Pari Kudus dikabarkan terbalik di sebelah barat Pulau Rambut, Kepulauan Seribu, Jakarta. Kapal yang membawa 35 orang penumpang terbalik akibat dihantam ombak besar. 1 orang penumpang hilang, sementara 34 penumpang lainnya berhasil dievakuasi. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. CCTV merekam seorang ibu diduga membuang bayinya di halaman rumah warga di Komplek Kejaksaan RI, Kelurahan Kayu Ringin Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Bayi perempuan itu kini dititipkan di Dinas Sosial Kota Bekasi. CCTV merekam aksi seorang ibu yang diduga membuang bayinya di depan rumah warga di Komplek Kejaksaan RI, Kelurahan Kayu Ringin Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Bayi perempuan ini ditaruh dalam kardus, kemudian sang ibu meninggalkannya pada Kamis dini hari kemarin. Kepala Seksi Humas Polres Metro Bekasi Kota, AKBP Erna Ruswing Andari mengatakan, bayi malang itu pertama kali ditemukan oleh pemilik rumah yang curiga mendengar suara tangis bayi di sekitar rumah saat akan sholat malam. Pemilik rumah pun segera melaporkan ke pihak RT setempat dan dilanjutkan ke pihak kepolisian. Terlihat tuh pelapor pemilik rumah pada saat mau sholat tahajud mendengar suara bayi di depan pintu rumahnya. Di dalam kardus dan hasil CCTV yang dicek oleh pihak kepolisian bahwa terlihat memang ada seorang perempuan berambut panjang meletakkan kardus di atas tembok pintu pagar daripada pelapor. Untuk penyelidikan, polisi mengamankan rekaman CCTV dan mengejar pelaku yang tega membuang bayi tersebut. Kini bayi perempuan itu dititipkan petugas kepolisian di Dinas Sosial Kota Bekasi. Sementara kasusnya diselidiki Polsek Bekasi Selatan dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.